Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Ahmad Basuril Lomba dari kelas Manajemen Keuangan B angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, yang dimana saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, yang dimana tugasnya yaitu kita memberikan penjelasan tentang apa itu investasi dan instrumen-instrumennya, yang dimana di sini yang pertama yaitu investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang dimana ini maksud di sini yaitu kita itu berinvestasi untuk menghasilkan kelebihan dana, artinya untuk menghasilkan keuntungan. Yang dimana contohnya pada saat ini kita berinvestasi dan beberapa tahun ke depan tergantung kesepakatan dari orang yang mengelola investasi tersebut, itu dari pihak investasi dan investor, tergantung dari kesepakatannya kapan pembagian hasil investasinya, tergantung dari kesepakatan bersama. Dalam proses keputusan investasi yaitu dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan berinvestasi. Dalam penentuan tujuan berinvestasi ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu jangka waktu investasi, pendek atau panjang, berapa target return yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan kebijakan berinvestasi, yang dimana investor harus mengerti karakter risiko masing-masing. Apakah seorang yang mau mengambil risiko atau menghindari risiko, berapa banyak dana yang akan diinvestasikan. Fleksibilitas investor dalam waktu untuk memantau investasi, pengetahuan akan pasar modal. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio, yaitu menentukan tujuan dan kebijakan investasi, maka kita dapat membentuk suatu portofolio yang diharapkan efisien dan optimal. Yang keempat, pemilihan aset, di mana pemilihan aset di sini menentukan instrumen investasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, yaitu mengukur kinerja portofolio yang telah dibentuk apakah sudah sesuai dengan tujuan. Banyak instrumen investasi yang dapat kita gunakan sebagai saran untuk berinvestasi. Namun bagi investor individual dengan dana terbatas, maka cermat memilih instrumen investasi yang tepat. Yang dimana instrumen investasi yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu instrumen investasi bagi pemodal yang memiliki dana terbatas atau investor individual. Reksadana nampaknya merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih. Jadi, apa itu sebenarnya reksadana? Reksadana ialah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat. Pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Yang dimana mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwasanya reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya dana masyarakat pemodal. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana antara lain: pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh,
Seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Risiko investasi pada reksadana, yaitu yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga itu risiko one prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana. Jenis-jenis reksadana dilihat dari portofolio investasinya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Yang keempat, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam bentuk bersifat ekuitas dan bersifat utang. Kapan waktu untuk membeli reksadana? Yang pertama, tujuan setiap orang biasanya mempunyai keinginan yang ingin dicapai, dan ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah reksadana. Jadi dalam reksadana, kita terlebih dahulu harus tahu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, jangka waktu. Jika sudah tahu tujuan yang ingin dicapai, maka kita juga harus tahu berapa lama jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, modal. Kita juga harus menyediakan dana yang akan diinvestasikan untuk mencapai tujuan sesuai dengan jangka waktu yang ada. Apabila sudah mengetahui tujuan, jangka waktu, dan modal itu, berarti inilah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Jangan melihat nilai NAV atau up-nya yang mungkin membuat kita berpikir bahwa reksadana tersebut sedang mahal, karena mahal reksadana tidak ditentukan dari tinggi rendahnya nilai NAV dan up. Bagaimana memonitor reksadana yang sudah kita miliki? Ada beberapa hal yang dievaluasi dan monitor diantaranya. Yang pertama, dengan membandingkan kinerja reksadana dengan benchmark atau tolak ukur dan reksadana sejenis lainnya. Yang kedua, menghitung hasil investasi portofolio membandingkan dengan tujuan investasi yang ingin dicapai. Yang ketiga, melakukan penyesuaian. Misalnya ada tujuan investasi yang baru atau ada perubahan kondisi pasar